Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dunia ini, ada suara yang tidak seharusnya kita dengar. Suara yang muncul dari tempat yang seharusnya sudah lama ditutup. Dan terkadang, yang paling menyeramkan bukanlah apa yang kita lihat, melainkan apa yang memanggil kita dari kegelapan. Malam ini, cerita dari mereka akan membawakan sebuah kisah di sebuah desa terpencil di Indonesia. Tentang sebuah sumur tua yang sudah ditutup puluhan tahun. Tetapi, setiap tengah malam, masih terdengar suara tangisan dari dalamnya. Tangisan seorang anak kecil yang tidak pernah ditemukan jasadnya. Inilah kisah suara tangisan dari sumur tertutup. Desa Karangwangi adalah desa kecil yang terletak jauh dari kota. Untuk sampai ke sana, orang harus melewati jalan tanah sepanjang 5 km dari jalan raya utama. Di kiri kanan jalan hanya ada sawah, kebun bambu dan pohon-pohon tua yang tampak seperti penjaga sunyi desa itu. Di desa itu, semua orang saling mengenal. Dan semua orang juga tahu satu tempat yang tidak boleh didekati. Sumur tua di belakang rumah kosong milik keluarga Wiratno. Sumur itu sudah ditutup semen sejak lebih dari 20 tahun lalu. Tidak ada yang berani membukanya. Bukan karena takut jatuh, tapi karena cerita yang beredar di desa itu. Cerita tentang seorang anak kecil yang hilang. Namanya Dimas. Dimas menghilang pada tahun 1998. Saat itu usianya baru 6 tahun. Menurut cerita warga, Dimas terakhir terlihat bermain di halaman belakang rumahnya, dekat sumur tua itu. Ibunya sempat mendengar Dimas tertawa sendirian di halaman. Namun beberapa menit kemudian, suara itu berubah menjadi jeritan. Jeritan yang membuat semua orang berlari keluar rumah. Ketika mereka sampai di halaman, Dimas sudah tidak ada. Yang mereka temukan hanya sandal kecil miliknya, tergeletak di pinggir sumur. Sumur itu kemudian dikuras oleh warga. Mereka mengurasnya hampir sampai dasar. Namun, tidak ada tubuh Dimas di sana. Seolah-olah anak itu hilang begitu saja, tanpa jejak. Setelah kejadian itu, keluarga Wiratno pindah dari desa. Rumah mereka dibiarkan kosong, dan sumur itu akhirnya ditutup dengan semen oleh warga. Sejak saat itu, tidak ada yang berani mendekatinya. Namun, 20 tahun kemudian, seseorang mulai mendengar sesuatu. Namanya Arga. Arga adalah seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian tentang desa-desa tua di Jawa. Ia datang ke Karangwangi untuk meneliti sejarah desa tersebut. Arga menyewa kamar di rumah Pak Lurah. Pada malam pertama di desa itu, semuanya terasa biasa saja. Sunyi, tenang, dan sedikit menyeramkan seperti desa pada umumnya. Namun, pada malam kedua, sesuatu mulai terjadi. Sekitar pukul 12 malam, Arga terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti mendengar sesuatu. Awalnya, ia mengira itu suara kucing. Namun ketika ia benar-benar mendengarkan, ia menyadari suara itu berbeda. Itu suara tangisan. Tangisan pelan, seperti anak kecil yang sedang menangis tertahan. Arga bangkit dari tempat tidur. Ia membuka jendela kamarnya.
Malam itu sangat sunyi. Bulan tertutup awan. Suara tangisan itu terdengar lagi. Pelan, terputus-putus, dan terasa sangat jauh. Namun anehnya, suara itu terdengar seperti datang dari belakang rumah Pak Lurah. Arga mengambil senter dan keluar rumah. Udara malam terasa dingin. Suara jangkrik bersahutan di sawah. Tangisan itu masih terdengar. Sekarang lebih jelas. Arga berjalan mengikuti arah suara. Langkahnya membawa ia menuju sebuah halaman rumah kosong. Rumah itu tampak tua dan tidak terawat. Rumput liar tumbuh di mana-mana. Dan di tengah halaman ada sebuah lingkaran semen besar, seperti tutup sumur. Tangisan itu berhenti. Arga berdiri tepat di depannya. Ia menyinari lingkaran semen itu dengan senter. Permukaannya retak-retak dimakan usia. Dan di salah satu sisi ada celah kecil. Arga berjongkok. Ia mendekatkan telinganya ke celah itu. Awalnya tidak ada suara. Namun beberapa detik kemudian, dari dalam kegelapan sumur itu, Arga mendengar sesuatu. Suara napas. Dan kemudian, suara anak kecil yang berbisik. Dengan suara parau dan lemah, anak itu berkata, "Tolong keluarkan aku." Arga membeku. Jantungnya berdetak sangat kencang. Ia mundur perlahan. Namun sebelum ia berdiri, suara itu kembali terdengar. Kali ini bukan bisikan, melainkan tangisan. Tangisan keras yang bergema dari dalam sumur tertutup itu. Arga berlari kembali ke rumah Pak Lurah. Ia tidak berani menoleh ke belakang. Malam itu, Arga tidak tidur sama sekali. Dan ia belum tahu bahwa malam berikutnya, sesuatu dari dalam sumur itu akan mulai memanggil namanya. Pagi itu, Arga bangun dengan tubuh terasa berat. Semalaman ia hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, suara tangisan dari sumur itu kembali terngiang di telinganya. Ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa apa yang ia dengar hanyalah halusinasi karena kelelahan. Namun satu hal yang terus mengganggunya. Suara itu berbicara, dan ia jelas mendengar kalimat itu. "Tolong, keluarkan aku." Arga keluar kamar menuju ruang makan. Pak Lurah sudah duduk di sana sambil menyeruput kopi hitam. "Tidur nyenyak, Nak?" tanya Pak Lurah. Arga ragu sejenak. Lalu ia berkata pelan, "Pak, di belakang rumah kosong itu ada sumur ya?" Tangan Pak Lurah berhenti bergerak. Ia menatap Arga beberapa detik sebelum akhirnya bertanya, "Kamu ke sana?" Arga mengangguk. "Saya dengar suara tangisan dari sana semalam." Wajah Pak Lurah langsung berubah tegang. Ia menaruh cangkir kopinya dengan pelan. "Mulai malam ini, jangan pernah ke sana lagi." Arga mengerutkan kening. "Kenapa, Pak?" Pak Lurah tidak langsung menjawab. Ia hanya berkata dengan suara rendah, "Sumur itu sudah ditutup karena alasan." Lalu ia berdiri dan pergi begitu saja. Sepanjang hari itu Arga mencoba mencari informasi dari warga desa. Namun setiap kali ia menyebut sumur itu, orang-orang langsung mengalihkan pembicaraan. Beberapa bahkan tampak takut. Sore hari Arga akhirnya bertemu seorang pria tua di warung kopi desa. Namanya Pak Rukman. Ketika Arga menyebut nama Dimas, pria tua itu menghela napas panjang. "Sudah lama sekali tidak ada orang yang membicarakan anak itu," katanya pelan. Arga lalu menceritakan apa yang ia dengar semalam. Pak Rukman terdiam lama. Kemudian ia berkata sesuatu yang membuat bulu kuduk Arga berdiri. "Kamu bukan yang pertama mendengar tangisan itu." Arga menatapnya. "Maksud Bapak?" Pak Rukman menatap ke arah jalan desa yang sepi. "Beberapa orang juga pernah dengar, tapi cuma sekali." "Kenapa?" "Karena setelah itu, mereka tidak pernah mau kembali ke desa ini." Arga menelan ludah. "Mereka lihat sesuatu?" Pak Rukman menggeleng pelan. "Bukan lihat,
dipanggil. Arga merasa tenggorokannya kering. Malam kedua, biasanya suara itu mulai memanggil nama. Malam itu Arga coba tidak memikirkan semua itu. Namun menjelang tengah malam, ia terbangun lagi. Suara itu kembali. Tangisan yang sama. Kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Arga menutup telinganya dengan bantal. Namun suara itu tidak berhenti. Tangisan itu seperti bergema di dalam kepalanya. Lalu, tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Beberapa detik kemudian, ia mendengar bisikan. Arga. Tubuh Arga langsung membeku. Suara itu datang dari luar jendela. Arga. Ia perlahan bangkit dari tempat tidur. Dengan tangan gemetar, ia membuka tirai jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Namun dari kejauhan, di arah rumah kosong itu, ia melihat sesuatu. Tutup semen sumur itu sedikit terbuka. Dan dari celah gelapnya, sesuatu bergerak. Keesokan harinya, Arga kembali menemui Pak Rukman. Kali ini ia memaksa pria tua itu untuk menceritakan semuanya. Pak Rukman akhirnya menyerah. Ia menyalakan rokoknya dengan tangan gemetar. Kejadian hilangnya Dimas sebenarnya tidak pernah benar-benar dijelaskan. Arga menatapnya serius. Kenapa? Pak Rukman menghembuskan asap rokok. Karena saat sumur itu dikuras, mereka menemukan sesuatu. Apa? Pak Rukman menatap Arga dalam-dalam. Bukan tubuh anak kecil. Lalu, sebuah lobang. Arga bingung. Lobang? Pak Rukman mengangguk. Di dasar sumur itu ada celah besar seperti lorong. Gelap sekali. Tidak ada yang tahu seberapa dalam. Arga merinding. Apakah Dimas jatuh ke sana? Pak Rukman menggeleng. Itu yang aneh. Kenapa? Kami juga mendengar suara tangisan dari dalam lorong itu. Arga menahan nafas, seperti suara anak kecil. Apakah itu Dimas? Pak Rukman menatap kosong. Kami juga berpikir begitu. Tapi, suara itu tidak pernah meminta tolong. Arga merasakan dingin menjalar di punggungnya. Lalu apa yang dikatakannya? Pak Rukman menatap Arga dengan wajah pucat. Suara itu hanya tertawa. Malam ketiga, Arga tidak bisa menahan rasa penasarannya lagi. Ia membawa linggis kecil dan berjalan menuju rumah kosong itu. Bulan malam itu tampak pucat. Rumah Wiratno berdiri seperti bangkai bangunan di tengah kegelapan. Arga mendekati sumur. Tutup semen itu memang sudah retak. Celahnya sekarang cukup besar untuk memasukkan tangan. Tangisan itu terdengar lagi. Kali ini sangat jelas. Seperti anak kecil yang benar-benar berada di bawah sana. Arga memegang linggis. Dengan tenaga penuh, ia mulai memecahkan semen itu. Retakan semakin besar. Tangisan berubah menjadi jeritan. Namun, Arga terus memukul. Hingga akhirnya, sebagian tutup sumur runtuh. Lubang hitam menganga di hadapannya. Bau busuk langsung keluar dari dalam. Arga menyorotkan senter ke bawah. Sumur itu jauh lebih dalam dari yang ia kira. Dan di dasar sumur, ia melihat sesuatu. Seorang anak kecil berdiri menghadap dinding sumur. Tubuhnya kurus. Pakaiannya seperti pakaian anak dari puluhan tahun lalu. Dimas? Bisik Arga. Anak itu perlahan menoleh. Wajahnya pucat. Matanya hitam seluruhnya. Dan ketika ia tersenyum, rahangnya terbuka terlalu lebar. Lebih lebar dari wajah manusia. Lalu suara itu keluar dari mulutnya. Bukan suara anak kecil, melainkan suara dalam dan berat.
Terima kasih sudah membuka pintunya. Dan tiba-tiba, puluhan tangan pucat muncul dari kegelapan sumur. Arga mundur ketakutan. Namun tangan-tangan itu terus merayap naik ke dinding sumur. Jumlahnya puluhan, mungkin ratusan, seperti tubuh-tubuh yang selama ini terjebak di bawah sana. Makhluk yang menyerupai Dimas itu merangkak keluar dari sumur. Gerakannya patah-patah, tulangnya terdengar retak setiap kali bergerak. Ia berdiri di depan Arga, matanya menatap kosong. Kami sudah menunggu sangat lama. Arga jatuh terduduk. Makhluk itu semakin mendekat. Anak itu hanya pintu pertama. Tiba-tiba, Arga mendengar suara orang-orang berteriak dari kejauhan. Warga desa datang membawa obor. Pak Rukman berada di depan mereka. Tanpa ragu mereka mulai menimbun kembali sumur itu dengan tanah dan batu. Makhluk itu menjerit. Suara jeritannya menggema seperti ratusan suara bercampur. Tangan-tangan itu mencoba keluar, namun warga terus menimbun lubang itu. Sampai akhirnya, sumur itu tertutup kembali. Namun sebelum benar-benar hilang, makhluk itu menatap Arga dan tersenyum. Suatu hari nanti, kami akan memanggilmu lagi. Beberapa minggu kemudian, Arga meninggalkan desa Karangwangi. Namun sejak malam itu, setiap pukul 12 malam, ia selalu mendengar sesuatu. Tangisan anak kecil yang memanggil namanya. Beberapa tempat ditutup bukan untuk dilupakan, tetapi untuk memastikan sesuatu tetap terperangkap di dalamnya. Jika suatu hari kalian menemukan tempat yang sengaja ditutup oleh banyak orang, mungkin lebih baik jangan pernah mencoba membukanya. Karena kita tidak pernah tahu apakah yang berada di baliknya masih ingin tetap tinggal di sana, atau justru sedang menunggu seseorang membuka pintunya. Saya pamit, dan sampai jumpa di cerita berikutnya, di cerita dari mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.